Halo, selamat datang ke channel saya bersama saya Anissa. Nah, kali ini saya akan membahas aktivitas-aktivitas Montessori di rumah untuk anak usia 12 bulan ke atas dan untuk melatih koordinasi mata dan tangan. Nah, koordinasi mata dan tangan ini sangat penting untuk anak pada saat mereka belajar membaca dan juga menulis. Dan aktivitas yang akan saya jelaskan kali ini itu tidak perlu beli mainan baru. Sebagian besar dari bahan-bahan yang sudah ada di rumah. Nah, langsung aja kita mulai video kali ini. Nah, jadi sebelum saya jelaskan aktivitasnya, saya jelaskan bagaimana cara mengaplikasikan Montessori di rumah. Yang pertama, kan aktivitasnya ada banyak. Dan di Montessori itu kan anak yang menentukan mau aktivitas yang mana. Jadi, agar anak tidak bingung mau milih yang mana, letakkan misalnya hanya 3 aktivitas aja yang anak bisa pilih mau main yang mana. Dan sisanya aktivitas yang lain bisa disimpan. Jadi nanti pada saat anak sudah bosan dengan 3 aktivitas yang kita berikan, kita bisa rotasi dengan aktivitas yang kita simpan. Yang kedua adalah menyediakan alat dan furniture misalnya yang ukuran anak. Jadi kalau anak mau kita minta main di atas meja, berarti mejanya cukup pendek. Jadi anak dengan mudah bisa main di meja tersebut. Kalau kita mau main di lantai, kan anak suka banget ya main di lantai. Kita bisa kasih ajar untuk mainnya di karpet. Jadi kita udah sediakan karpet kecil untuk anak bermain di atas karpet tersebut. Karena kita kan nggak mau mainan ataupun aktivitasnya pindah-pindah tempat. Dan anak itu lebih mudah untuk mengerti di mana dia bisa bermain ketika kita kasih batas visualnya, yaitu dengan karpet. Ataupun kalau nggak punya karpet kecil, kita bisa kasih kain. Jadi kain itu kita ajarkan, setiap anak mau main, dia mesti membentangkan kain itu dulu, baru dia bisa main. Nah, selanjutnya lagi, untuk instruksinya, di Montessori itu kita hanya menunjukkan dengan gerakan, bukan dengan sambil bicara. Karena untuk anak-anak, mereka itu kesulitan ketika kita ajar dengan bicara dan sekaligus menunjukkannya. Dia itu bingung mau fokus ke pembicaraan kita atau dengan tangan kita. Jadi yang bisa kita lakukan adalah katakan sama anak, lihat dan kasih tunjuk cara menggunakan aktivitas tersebut. Dan lakukan dengan perlahan dan ulang beberapa kali sampai anak mengerti. Nah, bagaimana kalau udah kita kasih tunjuk nih cara mainnya seperti ini, tapi anak memilih memainkannya dengan cara yang berbeda? Apakah harus dihentikan? Nah, di Montessori sendiri itu tidak seperti itu. Jadi kalau kita udah ajarkan dan anak mainnya berbeda, yang bisa kita lakukan adalah kita ingat aja. Jadi jangan dihentikan permainan anak. Selama dia tidak merusak mainannya, ataupun melukai orang lain, ataupun bisa membahayakan bagi dirinya, itu tidak perlu dihentikan permainan anak. Jadi kita ingat aja, jadi besoknya lagi ketika kita memperkenalkan aktivitas, kita bisa jelaskan lagi apa gunanya benda ini. Jadi tidak perlu dihentikan. Selain itu, usia 6 bulan sampai 4 tahun adalah periode sensitif keteraturan. Jadi di sini anak itu sangat suka ketika memiliki rutinitas yang konsisten dan tetap. Jadi kita bisa ajarkan sama anak rutinitas merapikan mainan. Jadi kita ajarkan aktivitasnya, kalau mau ambil aktivitas yang baru, dia mesti merapikan aktivitas yang sedang dia mainkan dulu, baru dia bisa mengambil aktivitas yang baru. Dan kita ajarkan juga di mana tempat menyimpan aktivitas. Jadi dia mengerti kalau udah selesai dia bisa simpan di mana. Nah, untuk anak yang masih kecil, khususnya batita, itu sangat baik ketika aktivitasnya itu kita sediakan ditatakan gitu. Jadi ada dasarnya, ada sesuatu. Jadi itu sangat mudah bagi dia untuk memindahkan aktivitas itu, misalnya mau dipindahkan ke lantai, dari meja ke lantai. Dan kita juga melatih anak untuk menggunakan kedua tangan bersamaan. Kan dia mau pegang tatakannya mesti pakai 2 tangan seperti ini kan? Dan itu juga sangat baik untuk melatih kemampuan anak menggunakan 2 tangan bersamaan. Nah, sekarang kita lihat aktivitasnya dari anak usia 12 bulan ke atas.
Nah, ini batas usianya ini itu tergantung anak sih sebenarnya, karena anak kan unik satu sama lain. Jadi bisa aja anak usia 12 bulan tapi bisa mengerjakan yang 14 bulan punya. Jadi sesuaikan aja sama kemampuan anak Anda yang mana yang bisa diberikan. Aktivitas pertama itu mudah, yaitu latihan membuka menutup. Jadi kita bisa kasih anak kotak bekas ataupun dompet koin ataupun kotak bekas makeup yang bisa dibuka dan ditutup. Dan lebih menarik lagi jika di dalam kotak bekas ataupun dompet tersebut kita masukkan benda-benda menarik yang diganti secara berkala. Benda-bendanya bisa apa aja, misalnya boneka ataupun bunga, apapun itu. Jadi menarik bagi anak untuk membuka dan menutup kotaknya ataupun dompetnya. Yang kedua yaitu aktivitas menyusun. Jadi kalau yang tadi buka tutup, yang ini menyusun kotak. Nah, ini yang terkenal di Montessori namanya Pink Tower. Nah, kalau nggak mau beli Pink Tower-nya, itu bisa disiasati dengan menyediakan kotak berbagai ukuran, dan anak bisa diminta untuk menyusun kotaknya dari yang besar hingga yang kecil. Aktivitas selanjutnya adalah gembok dengan kunci. Nah, jadi kita bisa beli gembok di toko bahan bangunan atau dimanapun itu, berbagai macam gembok. Yang penting di sini kuncinya itu diikat ke tali ataupun benang yang kuat. Jadi kuncinya tidak akan hilang ataupun termakan sama anak. Aktivitas selanjutnya lagi yaitu melempar bola ke dalam kotak. Di sini kita melatih anak untuk mengerti ketika objeknya menghilang, yaitu bolanya masuk dalam kotak, dia nggak kelihatan lagi, tapi bukan berarti bolanya menghilang. Bolanya hanya masuk ke dalam kotak. Selanjutnya adalah nuts and bolts atau aktivitas menggunakan mur dan baut. Nah, di sini kita bisa beli, kalau bisa juga kita pakai yang mur dan baut dari toko bahan bangunan. Cari yang mur dan bautnya itu yang ukuran besar, jadi nggak ketelan sama anak. Di sini anak bisa dilatih untuk membuka dan menutup. Nah, semakin anak bertambah usianya, kita bisa kasih mur dan bautnya yang semakin kecil, jadi semakin menantang bagi mereka. Dan selanjutnya lagi adalah puzzle with knobs, jadi puzzle dengan ada pegangannya. Jadi untuk anak yang usia dini, kita mulai dengan puzzle yang ada pegangannya, memudahkan dia untuk mengangkat puzzle-nya. Dan usahakan gambarnya yang realistik, misalnya hewan, ataupun pekerjaan, ataupun buah. Nah, semakin anak bertambah usianya, kita bisa kasih yang lebih sulit, yaitu puzzle. Bukan dengan ada pegangan lagi, terus semakin banyak potongan puzzle-nya. Tergantung dengan kemampuan anak. Yang diingat di sini jangan kasih yang terlalu sulit, nanti anak kesulitan, ataupun terlalu mudah, anak bosan gitu mainnya. Jadi disesuaikan sama kemampuan anak. Aktivitas selanjutnya adalah 14 bulan ke atas, yaitu kotak bisa digeser. Jadi kita beli kotak bisa digeser atau cari kotak bekas yang bisa digeser seperti di gambar. Sama seperti tadi kotak yang buka tutup, di sini kotak digeser ini kita masukkan objek yang menarik yang diganti juga secara berkala, jadi tetap menarik bagi anak untuk membuka tutupnya. Aktivitas selanjutnya adalah memasukkan kancing. Jadi di sini kita bisa beli kancing ukuran besar. Kemudian dari kotak bekas kotak sepatu kita buat lubang, dipotong, jadi kancingnya bisa dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Jadi seperti masukkan ke celengan gitu. Nah, awalnya kita bisa kasih dari kancing ukuran besar, lama-lama kita kasih kancing berbagai ukuran, jadi ada lubangnya berbagai ukuran, dan bisa juga nanti masukkan dengan koin, jadi koin berbagai ukuran. Aktivitas membuka kunci. Jadi kita bisa beli berbagai macam kunci di toko bahan bangunan, kemudian kita pakuin misalnya ke dinding ataupun kita pakuin ke triplex tebal. Jadi anak bisa latihan buka tutup aja. Dan kita bisa kasih berbagai macam model kuncinya untuk dia bisa buka tutup sendiri. 16 bulan ke atas, yaitu kita bisa kasih aktivitas merangkai manik. Awalnya jangan kasih benang yang tipis, kita kasih yang tebal. Kita bisa mulai dengan tali sepatu, kan itu cukup tebal. Dan manik-maniknya juga ukuran yang besar, jadi mudah untuk mereka memasukkannya. Semakin anak bertambah usianya, bisa kita ganti menjadi menggunakan pipe cleaners,
Dan juga nanti kita bisa ganti jadi benang dan manik-maniknya bisa kita buat semakin kecil dan kecil ketika usia mereka bertambah. 2 tahun ke atas sudah bisa kita latih menggunakan gunting. Awalnya yang kita lakukan adalah aktivitas nipping namanya. Jadi kita kasih kertas ukuran kecil, jadi yang dimana anak itu bisa potong sekali gunting. Nah, jadi kita kasih garis lurus, jadi anak tahu nanti dia guntingnya di mana. Nah, semakin anak bertambah usianya, kita bisa kasih lebih sulit. Jadi kita kasih garisnya mungkin zigzag ataupun berputar, bentuk-bentuk garis yang berbeda dan suruh anak mengikuti garis tersebut untuk memotong. Dan nanti semakin bertambah lagi usianya, bisa kita kasih majalah bekas, nanti anak diminta memotong benda ataupun gambar yang menarik, ataupun huruf yang menarik. Aktivitas selanjutnya adalah menjahit. Nah, awalnya untuk biar mudah, itu kita bisa potong bentuk-bentuk shapes, misalnya persegi ataupun segitiga. Kemudian di pinggirnya kita tempelkan pipet atau sedotan yang sudah dipotong-potong. Dan anak menjahitnya pakai tali sepatu. Jadi itu mudah. Nanti bisa kita ajarkan juga menjahit dengan benang. Jadi kita kasih kertas dan udah kita lubangin, jadi anak mudah masukin dan ngeluarin jarumnya. Dan awalnya garis lurus aja. Nanti semakin anak bertambah usianya, itu bisa kita kasih dalam bentuk shape lingkaran ataupun segitiga, ataupun nanti kita bisa ajarin bagaimana cara menjahit kancing baju. Aktivitas selanjutnya adalah geoboard. Nah, geoboard ini bisa beli atau kita bisa buat sendiri, yaitu dengan papan triplex tebal yang kita pakuin. Nah, nanti anak bisa menarik karet gelang untuk menempelkannya di geoboard. Nah, awalnya kita biarkan aja anak buat sesukanya. Lama-lama bisa kita tantang untuk membentuk misalnya shapes tertentu, misalnya suruh buat segitiga atau lingkaran, buat tantangan yang menarik bagi anak, ataupun bisa disuruh buat cerita dari geoboard itu tadi. 3 tahun ke atas, kita bisa kasih aktivitas bermain palu. Jadi kita belikan palu mainan, kemudian triplex tebal untuk dia memalu, dan pushpin seperti di gambar. Nah, bisa juga kita belikan palu mainan, ataupun bisa aja kalau nggak punya triplex tebal, kita pakai gabus yang biasanya kalau beli TV atau kulkas kan ada gabus tebal. Nah, kita bisa pakai itu juga untuk anak latihan untuk memalu. Selanjutnya kita bisa juga melatih menggambar dengan paku. Nah, jadi awalnya kita kasih aja misalnya kita gambar segitiga. Terus ataupun kita kasih garis lurus aja awalnya biar lebih mudah. Dan anak bisa menggunakan peniti atau pushpin seperti di gambar untuk menusuk-nusuk dari bentuk garis itu. Jadi mengikuti garis yang kita gambar. Nah, kalau anak sudah makin besar usianya, bisa kita kasih dengan bentuk-bentuk yang lebih sulit, ataupun garis yang nggak lurus lagi, garis zigzag. Dan kita bisa juga minta anak untuk menggambar, kemudian dia mengikuti garis itu ditusuk-tusuk sama pakai peniti tadi. Dan jangan lupa bawahnya dikasih alas, jadi nggak merusak meja ataupun lantainya. Nah, demikian video saya kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Video saya selanjutnya, saya akan membahas aktivitas sensori ala Montessori. Nah, jadi jangan lupa untuk subscribe biar nggak ketinggalan infonya. Like video ini jika Anda suka dan bagikan untuk perkembangan channel ini ke depannya. Terima kasih lagi dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.